warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, kembali lagi di podcast Terengginas, transparantif, responsif, unggul, inovatif, dan aspiratif. Saya Vidya kembali menyapa Sobat Sosial hari ini untuk bersama-sama berbincang mengenai pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa atau biasa kita singkat dengan ODGJ. Sebelumnya perlu saya beritahukan kepada Sobat Sosial bahwa kami sudah melakukan swab antigen, kemudian kami juga sudah vaksin. Untuk itu kami izin untuk melepas masker ya Sobat Sosial. Silakan Pak. Nah, oke Sobat Sosial, kita di sini sudah bersama dua narasumber yang sangat-sangat spesial. Ada Bapak Suradi dan Mas Rerep. Selamat datang Pak dan Mas Rerep di podcast Terengginas. Gimana nih kabarnya Pak Suradi dan Mas Rerep? Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan, tidak ada suatu kelainan apapun. Ya, Mas Rerep juga sehat, Mas? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan Amin. alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pak Suradi. Siap. Oke, nah Sobat Sosial, Bapak Suradi ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, di mana bidang rehabilitasi sosial ini merupakan bidang yang langsung menangani ex psikotik atau ex orang dengan gangguan jiwa. Dan Mas Rerep ini adalah fasilitator Dinas Sosial Kabupaten Tegal sekaligus sebagai penanggung jawab program kesehatan jiwa ya Mas. Betul Di sekali. UPTD Puskesmas Jatinegara. Oh berarti Mas Rerep dari Jatinegara ya Mas ya? Betul sekali, saya dari Jatinegara. Oh tadi ke sini ke Dinsos langsung Dari Jatinegara, Waduh. pulang dari Puskesmas langsung ke Dinas Sosial. Oke, luar biasa nih Sobat Sosial Terima kita kasih. kedatangan narasumber dari jauh. Jadi berarti Sobat Sosial harus nonton podcast ini karena setelah nonton podcast ini tentunya Sobat Sosial akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat mengenai pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa. Pasti nggak akan nyesel deh nonton podcast ini. Nah, Pak Radi dan Mas Rerep, selama ini kan di wilayah Kabupaten Tegal banyak nih orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran gitu ya, yang ada di jalanan dan cukup meresahkan gitu bagi masyarakat. Nah, gimana sih kita sebagai masyarakat umum ya apabila kita melihat ODGJ yang ada di jalanan, itu gimana sih, apa yang harus kita lakukan? Ya, luar. Jadi ini ya, kalau misalkan warga siapapun saja yang di wilayah Kabupaten Tegal bila menemukan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan, tetapi kok tidak ada identitas nih, atau misalkan di Jatinegara ada orang gangguan jiwa ngamuk-ngamuk tapi tidak dikenali, kita bisa menghubungi pihak puskesmas terdekat atau misalkan TKSK, fasilitator dan Forkopincam untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Kemudian kalau misalkan kita sudah melihat kondisinya seperti apa, nah kita harus benar-benar hati-hati kalau misalkan kondisinya itu meresahkan. Nah, jangan kita seakan-akan kayaknya bisa melawan wong edan, itu jangan, karena orang dengan gangguan jiwa itu dengan seketikanya dia mempunyai energi yang luar biasa, jadi bisa mengalahkan atau tenaganya itu ya para dia. Berarti tidak ini yang paling pemberani Ya, bisa menangani masalah itu gitu ya. Beranggapan paling pemberani menghadapi orang gila, orang iya. gangguan jiwa itu jangan. Jadi setelah kita dengan pihak terkait, terutama kita adalah bersinergi dengan program kesehatan jiwa puskesmas, fasilitator TKSK dan Forkopincam, kita bisa komunikasi ya berarti dengan medis, dokter. Dok, ini saya ada orang dengan gangguan jiwa seperti ini, mohon izin apakah kita perlu terapi atau langsung dibawa. Nah, kalau misalkan melihat kondisinya memang tidak memungkinkan ya berarti ya kita langsung saja bawa ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Nah itu yang meresahkan untuk warga dan tidak ada identitas. Bahkan banyak malah dia yang orang gangguan jiwa berkeliaran tanpa identitas itu banyak.
Nah, tapi kalau misalkan ada orang dengan gangguan jiwa meresahkan tetapi ada identitas, kemudian di lingkungan desa, kita bisa sama kayak tadi, melaporkan ke TKSK, fasilitator, dan nanti bersinergi dengan programmer kesehatan jiwa di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Tegal. Itu seperti itu, Kak. Ini tambahan Mbak, ya. Memang di situ kan memang sebenarnya peran utama itu Satpol PP masalah tertib itu ya. Tapi kan ya Satpol PP di sini kecamatan kan cuma terbatas, cuma berapa orang Mas. Ya, untuk menangani hal seperti itu kan nggak mampu istilahnya lah. Berarti siapa lagi kalau bukan masyarakat yang ada di situ? Ya, jadi masyarakat di situ memang sangat berperan sekali. Manakala ada orang yang ODGJ seperti itu, boleh dikatakan agresif sekali, tingkat emosialnya tinggi, ya masyarakat. Kalau memang itu ODGJ satu dilawan masyarakat banyak, otomatis kan dia merasa takut juga. Ya paling tidak kita berhati-hati. Ya, walaupun kita boleh dikatakan berani menangani masalah seperti itu, tapi kan harus waspada. Harus tenaga profesional. Jangan sampai jangan sampai kita kecolongan duluan, itu loh intinya itu loh Mas. Jadi kita berhati-hati, ya paling tidak saling membantu dari yang lainnya. Ya, contoh kasus di Makassar seperti itu. Di desa itu nggak ada yang berani Mas, tapi setelah kita adakan ayo bareng-bareng di situ, satu orang memang kalau kita memperlakukannya dengan baik, ya insya Allah dia tenang juga. Setelah itu barulah kita mau dirujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Memang kalau puskesmas berarti penanganan sifatnya sementara ya, untuk penanganan waktu di situ saja. Kelanjutnya kan kalau untuk aktivitasnya jadi langsung ke rumah sakit aja. Berarti di Kabupaten Tegal ini kira-kira Mas Radap ya mungkin tahu fasilitas kesehatan rumah sakit atau puskesmas yang bisa melayani kesehatan jiwa atau ODGJ itu di mana aja sih Mas? Ya, untuk Kabupaten Tegal semua rumah sakitnya di sini alhamdulillah baik dari rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta bisa melayani atau merawat orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi alhamdulillah ya, dari dasarnya sendiri puskesmas bisa berperan serta dengan fasilitator TKSK, kemudian rujukannya seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Tegal itu bisa menerima orang dengan gangguan jiwa. Nah, swasta juga ada, seperti itu. Oh ya, berarti kalau di lingkungan Selawi mungkin rumah sakit Susilo ya? Susilo, terus di rumah sakit Selawi itu berarti rumah sakit Dr. Susilo bisa, rumah sakit Mitra Siaga. Siaga yang di Tegal ya? Yang di Tegal, Mitra Siaga ya. Kemudian rumah sakit Suradadi itu ketiga berarti. Untuk penanganan yang sementara ini ada 3 rumah sakit. Jadi rumah sakit Dr. Susilo, rumah sakit Mitra Siaga, kemudian rumah sakit Suradadi. Itu 3. Tapi kalau di puskesmasnya biasanya nanti kita dikembalikan lagi yang dari diobati di rumah sakit dikembalikan ke vaskes dasar. Tapi itu kalau sudah diobati bisa kooperatif dikembalikan. Tapi kalau misalnya belum bisa kooperatif tetap dilayani di rumah sakit tersebut. Tapi untuk puskesmas yang melayani kesehatan jiwa, apakah semua puskesmas atau enggak nih Mas? Semua. Jadi semua. Alhamdulillah kami bersama rekan-rekan program kesehatan jiwa itu luar biasa. Jadi teman-teman itu kalau misalkan ada temuan-temuan kita saling curhat gitu loh. Ini saya ada kayak gini, gini ya, kita saling bersinergi. Nah kemudian kita caranya gimana? Biasanya malam atau Pak Suradi, mungkin ada orang seperti ini, Mbak Suradi yang biasanya dihubungi. Ya udah nanti kita bawa ke rumah sakit dulu, terus seperti itu ya Pak ya? Nah, seringnya seperti itu. Memang kita istilahnya kerja di nasional kayak kerja 24 jam ya. Kita kasih tidur aja dan tengah malam ditelepon. Kemudian aja kasus yang ditaruh ya, padahal dia kan sebagai orang yang terlantar saja itu loh. Ditelepon tengah malam sama polseknya jam setengah 12 lah, jam setengah 12. Ya saya sadar nggak sadar, habis tidur ya nggak sadar ada jawabannya. Ya gimana Mas, langsung aja dirujuk ke rumah singgah saya seperti itu. Yang penting kondisi PM-nya itu boleh dikatakan kondisi tenang saya seperti itu. Intinya gitu. Ya terus informasi itu ya memang sebentar ini ya informasi dari Pak Samu itu dari Dinkes, memang ada salah satu puskesmas yang belum ada untuk kesehatan jiwanya Mas. Jadi puskesmas Balakulang yang sementara ini katanya belum ada fasilitas untuk kejiwaan karena
mereka itu nggak mau atau benar saya kurang tahu persisnya. Itu informasi yang dari Pak Sambung kemarin itu. Siap, Mas. siap. Itu. Nah ini ketika ODGJ nanti tadi kan sudah dibawa ke rumah sakit nih Iya, atau ke iya, puskesmas, betul. itu nanti pembiayaannya gimana nih Pak? Jadi gini ya, memang kalau itu rumah pasiennya boleh dikatakan yang anonim ya, Iya, yang iya. anonim yang ditemukan di jalan-jalan. Sementara ini kan ada biaya yang dikatakan biaya tak terduga, yang memang awal-awal tuh tidak ada, setelah adanya penggeseran memang itu muncul. Ada yang dan nanti biaya oleh anggaran yang terduga itu APBD ya, Pak? APBD 2 itu nanti berarti untuk prosesnya dari pihak rumah sakit mengeluarkan RM atau rekening koran. Nanti dari pihak dinas sosial mengeluarkan surat sakti yang intinya itu bahwa orang tersebut itu orang terlantar. Nanti itu sebagai lampirannya untuk kita mengeklaim keuangan itu di Bapeda itu, di keuangan itu. Intinya gitu. Di cover oleh pemerintah ya Pak Iya. untuk biayanya. Nah kalau untuk ODGJ yang dia masih punya keluarga nih Pak, Iya. tapi dari keluarga yang kurang mampu tapi dia ingin merujuk si anggota keluarga tersebut yang ODGJ ke fasilitas kesehatan. Nah itu gimana nih? Tapi dia kurang mampu, nggak bisa untuk bayar. Nah, itu gimana nih? Sama jadi gini Mbak ya, sama, di prosesnya sama. Kalau memang itu dari keluarga tidak mampu dan kebanyakan kita Mas Web itu ya, kebanyakan orang yang ODGJ walaupun perumahan itu kalau orang ODGJ biasanya tidak ada identitas. Iya. Apa Ada dari dari keluarga identitas? sendiri Ya. tidak memasukkan. BPJS pun nggak punya. Jadi itu sudah termasuk kategori terlantar. Dia terlantar karena kesehatannya itu. Padahal Iya. punya keluarga yang Banyak keluarga. dari Iya, keluarga. betul juga. sekali. Nah, biasanya kan seperti itu sebenarnya kalau orang gangguan jiwa di kelurahan di perumahan, dia selalu diasingkan. Selalu kayak gimana lah diasingkan supaya ada yang mereka keluar. Jadi waktu adanya suatu pemotretan KTP pun dia nggak diikutkan. Akhirnya dengan adanya proses itu sampai dia nggak punya BPJS, KTP dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan termasuk orang yang terlantar. Oh. Gitu. Kalau yang punya identitas ini misalnya aku punya KTP Iya. atau punya kakak Hmm. itu apakah bisa di cover ini nggak Pak BPJS kesehatan atau KIS? Kalau sementara yang kami lakukan di desa ya, masing-masing desa, bila ada yang mengalami hal gangguan jiwa, kemudian ada identitas, ada NIK-nya, kemudian belum punya jaminan kesehatan, itu yang kendalanya di saat orang gangguan jiwa itu kan tidak tahu kapan pencetusnya itu apa, yang menyebabkan gangguan jiwa itu apa, kita tidak tahu. Ujuk-ujuk laporan, Mas, ini anak saya atau suami saya, istri saya mengalami gangguan perubahan seperti ngamuk, tidak bisa tidur, bicara ngelantur. Nah, kemudian di saat Pak, ini harus kita tangani loh secara medis. Tapi saya tidak punya BPJS, tidak punya KIS, kita tidak punya. Pada saat itu kita dengan mengupayakan pengajuan jaminan kesehatan melalui di dinas sosial ya. Kasuistik itu berarti ya. Kasuistik itu kan bisa kan? Nah. Ya, itu sangat membantu kami dalam menjalankan program penanganan orang dengan gangguan jiwa, itu sangat membantu sekali. Sambil menunggu itu kita dengan warga masyarakat yuk jaminan bareng-bareng supaya bisa masuk ke rumah sakit. bisa masuk ke rumah sakit itu seperti itu Mbak. Jadi kendalanya ya paling ya memang semua kendala di pembiayaannya Pak ya. Berarti untuk sementara misalkan ada orang gangguan jiwa perumahan, mereka tidak punya BPJS atau dan sebagainya, mereka dari warga masyarakat itu guyup rukun. Dalam arti bagaimana sih supaya mereka itu bisa tertolong. Intinya gitu Mas Budi ya, bisa tertolong. Jadi dari lingkungan itu ayo bareng-bareng dapatnya berapa nanti itu biaya, berarti itu biaya pakai biaya mandiri, bukan pakai BPJS itu sementara itu sambil menunggu BPJS yang kasuistik itu. Berarti bisa dibuatkan BPJS ya, Bisa. kasuistik Kasuistik. namanya. Oh, gitu sobat sosial, barangkali sobat sosial masyarakat sekitar bingung gimana sih saya punya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa tapi ingin berobat dan tidak mampu. Ini bisa dibuatkan kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan kasuistik, nanti datang ke dinas sosial ya Pak ya. Gitu. Siap. sobat sosial.
Nah, tadi kan Ya. sudah berbicara mengenai ODGJ dan perawatannya di fasilitas kesehatan ya Pak, Ya, ya Mas, betul, ya? betul. Di rumah sakit, di Ya. puskesmas. Nah, ini gimana ketika tadi ODGJ yang tidak memiliki administrasi kependudukan? Nah, biar kita tahu dia ini siapa untuk mendeteksi administrasi kependudukannya itu gimana sih Pak? Nah itu berarti kan untuk pendudukan berarti kan kita menanyakan pada keluarganya. Iya. Ada keluarganya. Di situ kakaknya ada enggak di kakak. Itu jika memiliki keluarga. Iya, itu. Kalau ini nggak memiliki keluarga berarti kan kami dari dinas sosial berusaha kerjasama dengan Capil Oh. dalam mengadakan iris mata atau sidik jari. Kalau memang di situ sudah pemotretan berarti sih muncul nama jelas. Ya, kita mengembalikan pada keluarganya. Intinya. Kalau memang itu belum punya pemotretan berarti di situ nggak muncul. Lah itu bingungnya dari dinas sosial untuk melanjutannya kan seperti itu. Padahal untuk tahun sekarang untuk mengantisipasi tahun 2022 semua panti itu baik yang ODGJ yang terlantarkan atau yang terlantar itu harus memiliki identitas. Betul. Paling tidak NIK gitu loh. Nih, Intinya gitu. berarti harus melakukan perekaman ya. Perekaman. Nah, Pak, ini setelah tadi kan sudah kita bahas mengenai kesehatannya ya di rumah sakit, puskesmas. Nah, dari segi sosialnya sendiri bisa dirujuk ke panti-panti atau balai rehab ya Pak? Ya. Setelah dari rumah sakit? Iya, memang berarti kan kalau memang itu ODGJ perumahan ya, itu kan berarti harus lengkap datanya, lengkap baik BPJS, KTP, KK dan sebagainya, terus ditambahkan SKTM. Itu prosesnya paling tidak kan sebelum masuk ke rumah sakit paling dia kan dari pihak fasilitator desa atau dari pihak desa atau keluarga untuk mempersiapkan administrasinya untuk mengantisipasi kalau memang itu sudah masuk ke rumah sakit Iya. supaya jangan nunggu terlalu lama. Itu kan sebagai daftar tunggu kita masuk ke panti karena panti Kabupaten Tegal itu ikutnya panti provinsi. Sementara ini Kabupaten Tegal belum mempunyai panti yang untuk ODGJ-nya. Kita harus ikuti aturan dari panti juga. Jadi pakailah daftar tunggu sesuai dengan aturan yang ada di panti. Berarti sementara ODGJ tersebut di rumah sakit, Ya. keluarga mengusahakan untuk memenuhi administrasi Betul. untuk dirujuk ke panti ya Pak? Betul ke panti. Jadi yang diharapkan di sana selesai, panti sudah ada panggilan karena adanya berkas yang sudah masuk sebagai daftar tunggu itu. Pantinya boleh tahu nggak Pak di mana aja yang melakukan pelayanan? Pantinya ya yang khusus ODGJ, berarti Panti Somatografi Pemalang, ya Mudira Hanyu Kendal, terus Pangrukti Mulyo Rembang, terus di Pati mana Pak? Pati apa tuh lupa tuh? Ya jelas di Pati itu lah, Pati ada. Berarti kita sebentar ini rujukannya 4 panti. Sementara panti yang ada di Cilacap karena sudah pembagian wilayah, jadi sana khusus untuk wilayah Cilacap saja. Berarti kita untuk ke wilayah Pantura. Berarti setelah perawatan kesehatan Betul. bisa dirujuk ya Pak ya? Bisa. Melalui dinas Iya. sosial ya Pak Dinas ya? sosial itu nanti yang sosial, yang penting itu persyaratannya harus lengkap juga. Itu. Nah, ini Mas Rarep dan Pak Radi, ada nggak sih pelayanan khusus untuk orang dengan gangguan jiwa? Contohnya mungkin ada program atau pelayanan khusus ya Pak, Betul. kayak vaksin khusus ODGJ atau mungkin bantuan sosial untuk ODGJ khusus. Nah ini ada nggak sih? Ada. Kalau misalkan penanganan khusus orang pada gangguan jiwa, ini yang vaksin ya? Ya. Betul. Jadi bukan cuma orang yang biasa saja normal ya. Nah. Jadi orang dengan gangguan jiwa juga punya hak. Jadi dia itu juga butuh pelayanan yang khusus. Dan di Kabupaten Tegal, alhamdulillah orang yang dengan gangguan jiwa, termasuk di tempat saya di Kecamatan Jatinegara itu, semuanya itu ada sejumlah 82. Itu 82 orang dengan gangguan jiwa itu gangguan jiwa berat semua loh Mbak, bukan gangguan jiwa yang biasa, dan itu sudah ditangani. Kemarin sudah melaksanakan vaksin tahap ke-1 itu bulan kemarin ya. Terus
tahap kedua juga sudah. Jadi kalau di vaksinnya alhamdulillah untuk ODGJ juga wajibnya ya, wajib ODGJ. Dan bukan ODGJ saja, retardasi mental, disabilitas itu juga sama ya Pak ya. Jadi dia itu kita dari tim programmer ODGJ bekerja sama dengan vaksinator, dokter, kita mengunjungi door to door ke rumah. Karena kalau kita undang, kendalanya biasanya adalah orang dengan gangguan jiwa minder. Jadi kita yang datang perilaku khusus gitu Mbak. Kalau itu yang divaksin Pak. Pokoknya untuk sosialnya. Dari dasar juga ada Mbak. Jadi sementara ini kan ada yang namanya itu rehabilitasi lanjutan. Betul. Rehabilitasi lanjutan itu memberdayakan bagi ODGJ yang dikatakan tingkat agresinya udah rendah. Dalam arti tingkat kestabilannya itu sudah sekitar ya 75%. Itu ada di panti Mbak, di panti yang di panti berarti namanya Margola Raspati kalau salah, Margola Raspati. Ya, itu nanti di situ dididik sesuai dengan kemampuan. Ya. Selama 6 bulan di situ. Setelah pulang dari situ, dia dapatkan bantuan sesuai dengan apa yang kita belajar di sana. Nanti diterapkan di rumah. Diterapkan di rumah, di situ nanti ada pendampingan dari pihak balai itu. Contohnya di Margasari. Sekarang dia sudah mandiri Mas. Ya, dasarnya dari dia pelatihan dari Margola Raspati. Tadinya yang merokoknya satu hari itu sampai 6 bungkus. Sekarang alhamdulillah 1 bungkus ya sehari. Terus menjahitnya sekarang sudah dapat banyak sekali. Dapat jawaban itu sudah sukses intinya, sudah mandiri. Dia sudah sadar diri. Misalkan obatnya dia habis, dia langsung ke rumah sakit sendiri. Kita sebagai pendamping paling kita motivasi. Jangan sampai terlalu capek. Kalau capek istirahat. Terus rutinlah minum obat. Jadi memang dari sosial di situ Mbak. Tapi setelah adanya sekarang alih fungsi panti dengan adanya alih fungsi ya sekarang berarti panti Margola berarti kan ikutnya udah wilayah sana. Nggak tahu nanti yang panti yang sekarang dia ada di Kartini yang sebagai kata multi layanan masih bisa melaksanakan kasus yang seperti itu atau tidak. Intinya gitu. Alhamdulillah sekali waktu adanya panti di Margola itu boleh dikatakan ada berapa yang sukses ini ya. Ada sekitar ada 5. Ya, ada 5. 1 yang di Martabak, sekarang di Bali, Mas. Luar biasa. Dan di Bali, ya tadinya di Margasari, ya sekarang udah jadi konveksi kecil-kecilan lah. Ya, terus ada yang di sini, berarti Slawi di SMP 2 itu sekarang sudah dikatakan ingu ayam, bantuannya dari sana stimulan dari padi itu. Berarti tidak hanya mentalnya yang sembuh ya, tapi bisa berdaya, iya bisa mandiri ya Pak ya. Kembali lagi ke masyarakat dan keluarga. Itu alhamdulillah Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, ini saya mau minta tips dan trik nih. Mungkin sobat sosial juga penasaran, barangkali di lingkungan sekitarnya sobat sosial atau mungkin ada yang memiliki keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami ODGJ itu, mengalami gangguan jiwa. Itu gimana sih sebagai keluarga kita melakukan perawatannya tuh gimana sih untuk terhadap ODGJ tersebut? Ya, untuk semuanya saja. Jadi kalau misalkan dari tetangga atau salah satu keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa, yang pertama adalah kita dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan pendekatan yang secara khusus. Secara khusus dalam artian kalau dia emosi, kita jangan emosi gitu. Terus kalau sudah misalkan terapi obat dari medis, kita harus rutin obat itu diminum. Kuncinya itu aja. Kalau rutin minum obat, insya Allah orang dengan gangguan jiwa bisa diobati. Kalau gak jatuh lebih pinter deh. Iya. Lebih pinter. Ya, jamin minum obat kan ini Nah itu, diumpet nah. Diumpet kan, sehingga kan. Pada minum obat sudah, padahal obatnya ditulakan. Ada yang pinter lagi, obatnya dijual Mas. Obatnya dijual sama teman-temannya sendiri yang membutuhkan. Itu. Jadi habisnya bukan habis dikonsumsi sendiri, tapi dijual. Makanya untuk seperti itu pengawasan keluarga, lingkungan yang paling tepat. Betul. Karena harus benar-benar dari keluarga. Kembali lagi orang penanganan dengan gangguan jiwa tergantung dari keluarganya. Keluarga dan lingkungan terutama ya. Masalahnya kan keluarga sendiri kadang kan nggak mampu. Dia disuruh minum obat sama keluarga kadang nggak mampu, nggak mau.
Tapi kalau dengan keluarga, kalau dengan tetangganya, dia merasa takut, akhirnya disuruh minum obat, akhirnya dia mau juga. Ini Bentuk kepercayaan. Nah itu sangat berperan sekali antara lingkungan dengan keluarga. Jadi masalah ODGJ ini menjadi masalah kita bersama ya Pak. Betul, Bukan betul. hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi keluarga, masyarakat dan lingkungan juga Betul. sama-sama bertanggung jawab ya Pak. Betul sekali. Lingkungan sekali yang membantu sekali. Pak Radi dan Mas Rarap ini Iya. sudah berkecimpung di dunia penanganan ODGJ ini berapa lama sih? Pak Radi dulu mungkin. Ya, Senior. kalau saya sih sebetulnya gimana ya? Ya, memang itu suatu pekerjaan gitu ya. Ya, memang awalnya sih tidak masalah itu ya. Gini ya, kita fleksibel aja lah gitu. Tapi ya kita lihat situasi dunia udah lama juga lah. Boleh katakan lama, tahunnya berapa? Tapi saya jangan udah lama intinya gitu loh. Sangat lama kayaknya. Bertahun-tahun gitu. Waduh. Bertahun-tahun intinya gitu ya. Monggo Mas Sedap itu. Kalau saya itu mengampu diberi tanggung jawab untuk menangani orang dengan gangguan jiwa khususnya di wilayah Kecamatan Jatinegara itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Karena menangani orang dengan gangguan jiwa menurut saya itu senang karena Betul. orang gangguan jiwa itu unik kayak gitu. Betul. Tidak, kalau saya nggak lama yang senior Iya. barat Boleh dikatakan seperti orang lain memandangnya sebagai pawang kokidan gitu lah, tapi memang sebenarnya tidak ada pawang di situ. Betul. Itu cuma tinggal kita memperlakukan itu seperti apa kepada orang itu gitu loh intinya. Karena orang gangguan jiwa di saat kita tangani butuh kepercayaan, keyakinan dan terbuka. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa membuka hatinya orang itu, ya kita tidak bisa mendekati secara dekat gitu ya. Iya. Contohnya Satpol PP saja ya Mas. Kita memperlakukan secara paksa, akhirnya dia berontak kan gitu. Kalau kita memperlakukan dengan halus, pendekatan dengan baik, ya insya Allah dia nurut gitu Dari ya. hati ke hati Betul kayaknya, gitu, Pak. betul. Nah, suka dukanya gimana sih? Kan tadi Pak Radi sudah bertahun-tahun nih sampai dikatakan orang-orang pawangnya Alah. dan ya Pak. Betul. Terus Mas Rarap juga sudah cukup lama, sekitar 6 tahun. Saya 6 tahun. Suka dukanya gimana sih? Kalau suka dukanya, kalau mau cerita suka dibanding duka banyak dukanya. Betul, betul. Karena apa? Tapi saya itu dianggap suatu kesenangan buat saya dan kepuasan buat saya. Kita sering diludahi sama orang yang gangguan jiwa, kemudian sering dikerjai juga, kemudian Mas dalam artian sering dikerjain, minta diambilkan air minum, setelah diambilkan minum, Semprotkan. dikumur-kumur semprotkan rumah itu sering. Itu sudah hal buat saya sudah biasa. Keluh kesahnya itu senang ya, saya bisa membantu untuk sesama, Ya. bisa membantu keluarga tersebut untuk bisa kembali ke keluarga dan masyarakat untuk hidup lebih layak dan bisa kembali normal. Ya berarti ya. Intinya membuat bunga orang lain. Gawe bunga wong gawe apa? Gawe bunga wong susah. Iya, hanya motonya seperti itu. Sama juga seperti itu, Mbak. Saya juga banyak apa dukanya daripada susahnya lah, suka dan dukanya. Tapi senang kita bisa menangani seperti itu ya. Memandang orang kan, loh, di tangan orang nggak bisa, tapi mereka nurut dengan mereka kan seperti itu, Bu. Nah, itu ya, Mas ya. Iya. Jadi memang puasnya di situ. Jadi banyak dukanya lah intinya, banyak dukanya. Banyak, apalagi sekarang ya, kita sudah senang-senang razia nampung, ternyata pantinya Penuh. aturan baru penuh dan sebagainya. Nah itu dukanya seperti itu. Jadi kerja kita mandiri di situ dengan tuntas. Duga itu adalah suatu kepuasan buat kita Sendiri. menangani orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana caranya supaya dia Sobat setia. Pas dari Mas Rarap. dia gitu ya. Tapi pengalaman luar biasa ya, tiap yang ditangani itu pasti ada kejadian unik. Setiap gitu ya. saya tangani pasti kayak gitu. Bahkan dikejar-kejar, bahkan tidak mau pulang, dipeluk, di apa itu luar biasa ya gitu ya Pak ya. Memang kalau orang ya boleh dikatakan nggak biasa nangani seperti itu, ya rasa takutnya ada. Iya. Kalau kita sudah merasa rasa takut, bagaimana kita menghadapi kelanjutannya? Otomatis kita harus menarik diri seperti itu. Kalau kita boleh dikatakan ya berani, jangan terlalu berani. Berarti kita harus step itu loh. Tahap-tahapannya harus kita lakukan. Nah, ini terakhir nih Siap. dari Mas Rarap dan Pak Radi. Iya. Barangkali mau memberikan
closing statement atau apa pesan-pesan lah pokoknya untuk sobat sosial yang menonton podcast ini, silahkan. Untuk semua saja, mari kita bersama bersinergi dalam menangani orang dengan gangguan jiwa. Dekati, pahami, dan apa yang kita temukan, kita rasakan, baru kita bisa ditangani. Jadi semuanya saja bersinergi, penanganan orang dengan gangguan jiwa secara pendekatan, kemudian setelah didekati kita pahami dari yang dia alami pada saat itu. Jadi agar kita bisa timbul suatu kepercayaan, dia percaya sama kita bisa melanjutkan pengobatan orang dengan gangguan jiwa kembali normal. Begitu, Mbak. Luar biasa dari Bapak. Ya, intinya kita melakukan ODGJ itu dengan baik. Dalam arti kita merupakan layaknya kita manusia sehat itu. Mereka kan secara fisik kan sehat, itu ya Mas ya. Betul. Dia juga ingin diperlakukan dengan baik. Ya. Kalau kita memperlakukan dengan baik, ya insya Allah dia baik juga dengan kita. Di sini itu toh prinsipnya. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dalam kita ambisi kita bisa, kita harus bertahan, bertahap, dan menangani seperti itu. Ya, insya Allah ya dengan adanya kita pendekatannya lebih baik, mereka juga lebih dengan saya. Betul sekali. Jadi yang tadinya akan emosi, alhamdulillah dengan dia kembali kesadaran. Jadi kita harus memanusiakan juga Betul, ya. manusiakan. Betul, manusiakan. Oke. Nah, sobat sosial gimana nih? Luar biasa kan materi perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Suradi dan Mas Rerep yang sudah memberikan penjelasan dan informasi yang sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Nah, semoga sobat sosial yang menonton podcast hari ini dapat mengerti mengenai pelayanan sosial untuk ODGJ dan juga bisa membantu masyarakat sekitar. Mungkin masih yang banyak yang masih bingung bagaimana pelayanan untuk ODGJ, masih banyak yang bingung ketika mempunyai anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, sobat sosial setelah menonton podcast ini jadi ngerti nih, oh ternyata seperti ini pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa. Pak Suradi dan Mas Rerep juga tetap semangat. Siap. Menggeluti dunia Gangguan jiwa. gangguan jiwa. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga jumlah ODGJ di Kabupaten Tegal semakin berkurang. Amin. Amin. Nah, untuk sobat sosial jangan lupa juga follow sosial media kita. Kita punya Facebook dan YouTube Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Kemudian kita juga punya Twitter dan Instagram @dinsoskap_tegal. Sobat sosial juga bisa mengakses website kita di Dinsoskap Tegal, dinsos.tegalkap.go.id. Nah, di situ banyak informasi yang sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk sobat sosial. Terima kasih sobat sosial yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas